Farmasi Apoteker dari SMK Kesehatan Sadewa, dan saya sebagai host Harni Purwaningsih dari SD Kecimes 1 dengan moderator Risa Handini SPD dari SD 45 menit ke depan kita akan bersama dengan Ibu Sri Nuryaningsih. Waktu kami sampaikan kepada moderator Ibu Risa Handini SPD. Monggo Ibu. Terima kasih kepada Ibu Harni Purwaningsih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pada pagi ini sesi untuk memasuki sesi keempat ya berarti. Sesi ini kita akan mendengar presentasi dari Ibu Sri Nuryaningsih mengenai obat-obat diare. Oleh karena itu kepada Ibu Sri Nuryaningsih waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Harni dan Bu Risa atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang diare, yaitu tentang mengenal obat-obat diare. Namun sebelum masuk mengenai obat, kita ulas sedikit tentang penyakit diare. Mungkin di antara kita, bahkan mungkin hampir setiap orang itu pernah mengalami diare. Diare terkesan sepele ya Bapak Ibu, karena ini merupakan penyakit rakyat yang wajar dan sering dialami. Namun ketika kita tidak waspada terhadap efeknya, maka bisa berakibat fatal ya, karena akibat dari diare sendiri yaitu dehidrasi, sehingga kita perlu mengetahui agar bisa menghindari dan bisa memberikan penanganan yang tepat untuk diare. Apa itu diare? Diare adalah perubahan frekuensi dan likuiditas buang air besar atau BAB yang abnormal. Jadi di sini ada perubahan baik frekuensi yang biasanya mungkin kita ketika BAB itu sehari sekali, maka ketika mengalami diare frekuensinya bisa bertambah ya. Mungkin bisa lebih dari 3 kali. Kemudian ada juga perubahan likuiditas BAB-nya. Kalau biasanya atau normalnya itu masa feses itu cenderung padat atau semi padat begitu, tetapi ketika seseorang mengalami diare maka konsistensinya pun berubah, jadi cenderung cair. Nah, frekuensi dan konsistensi BAB ini bervariasi dalam dan antar individu. Sebagai contoh, beberapa individu defekasi 3 kali sehari, sedangkan yang lainnya 2 atau 3 kali seminggu. Jadi memang ada orang yang sampai defekasinya itu lama sekali nih periodenya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah slide-nya berubah nggak atau tetap? Halo Bu Risa? Slide-nya masih tetap, Ibu, belum berubah. Oh, sudah berubah belum Bu Risa? Sampai saat ini masih proses ya? Ibu, masih screen sharing in proses. Oh, oke, sebentar. Ini Ibu.
Sudah nggih? Sudah muncul gitu. Baik, ke slide selanjutnya yaitu tentang jenis diare. Untuk pembagian diare ini sebenarnya ada beberapa aspek, bisa dari segi waktunya, bisa juga dari sumber atau penyebabnya. Untuk dari waktu atau periodenya, diare dibagi menjadi dua, yaitu diare akut. Jadi terjadinya ini untuk diare akut ini mendadak, ya, hanya dalam beberapa jam atau beberapa hari. Untuk penyebab diare akut ini biasanya karena infeksi usus, kemudian infeksi bakteri atau obat-obat tertentu yang mempunyai efek samping diare, atau juga karena penyakit lain. Nah, untuk periode yang lebih panjang atau menetap dikenal yaitu dengan diare kronis, berlangsung bisa selama 2 minggu atau lebih. Penyebab diare terjadi karena adanya rangsangan terhadap saraf otonom di dinding usus sehingga menimbulkan refleks mempercepat peristaltik usus. Rangsangan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, infeksi oleh bakteri patogen, misalnya bakteri coli. Berdasarkan penyebab diare ini, sebenarnya diare juga bisa digolongkan lagi nggih Bapak Ibu, yaitu diare spesifik dan non spesifik. Jadi kalau yang penyebabnya karena infeksi, kita biasa mengenalnya dengan diare spesifik, sedangkan diare yang penyebabnya bukan karena infeksi bakteri dikenal dengan diare yang non spesifik. Nah, untuk infeksi, penyebab infeksi tadi pertama bisa karena bakteri coli, kemudian yang kedua infeksi oleh kuman tifus atau kolera. Kadang ketika penderita tifus itu juga mengalami gangguan cerna. Gangguan saluran cernanya itu bisa berupa dia konstipasi atau susah buang air besar, bisa juga berupa diare. Jadi ada dua bentuk. Nah, nanti bisa dicek lagi untuk memastikan apakah diarenya ini karena tifus atau bukan dengan cek laboratorium. Kemudian yang berikutnya yaitu infeksi oleh virus, misalnya influenza perut dan traveler diare. Biasanya ini untuk ketika bepergian kita pindah ke daerah yang bukan tempat kita, kemudian diare di sana, atau kadang turis-turis seperti itu ketika datang ke Indonesia dia juga mengalami traveler diare. Yang berikutnya yaitu akibat dari penyakit cacing, ini bisa cacing gelang atau cacing pita. Selanjutnya yaitu karena keracunan makanan atau minuman, ya mungkin makanan-makanan yang sudah kadaluarsa begitu, itu juga bisa menyebabkan diare, atau juga makanan-makanan yang mungkin dengan bumbu-bumbu yang ekstrim, misalkan terlalu pedas begitu, itu juga bisa menyebabkan diare. Kemudian adanya gangguan gizi, adanya pengaruh enzim tertentu, dan terakhir bisa pengaruh saraf. Jadi misalkan seseorang itu nervous begitu, nah tiba-tiba yang tadinya mungkin kondisinya normal karena deg-degan, ya kemudian dia jadi diare. Kemudian gejala diare apa saja? Gejala diare biasanya buang air besar yang berulang kali dengan banyak cairan, kadang-kadang disertai mulas atau kejang-kejang perut, kadang juga disertai darah atau lendir. Nah, di sini penting sekali kita ketika menderita diare untuk menyampaikan atau menginformasikan kepada dokter mengenai apa bentuk diare yang kita alami. Misalkan diarenya itu cair begitu, seperti air saja, atau diarenya seperti air cucian beras, atau diarenya berbusa, atau diarenya juga disertai lendir atau darah. Nah, ini penting karena membantu untuk mengidentifikasi bagi dokter penyebab diarenya, apakah karena kuman atau bakteri, apakah karena virus, atau karena amuba, itu juga bisa.
Jadi sebelum cek laboratorium, dokter sudah bisa mulai mengidentifikasi kira-kira penyebabnya apa. Nah, nanti digabung dengan gejala-gejala yang lain sehingga nanti pengobatan kepada pasien itu bisa lebih tepat. Nah, bahaya yang terjadi pada diare yaitu adalah dehidrasi, karena ini bisa berakibat fatal nih Bapak Ibu, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk menghindari itu, maka kita perlu mengenali gejala-gejalanya. Apa saja gejala dehidrasi? Yang pertama haus, jadi pasien akan merasa haus, ingin minum ya, karena ini juga dipengaruhi oleh banyaknya cairan yang keluar dari dalam tubuh. Kemudian mulut dan bibir kering, kulit menjadi keriput, kehilangan tugor, berkurangnya air kemih, berat badan turun dan gelisah. Nah, yang kalau misalkan penderita diare ini adalah orang dewasa atau anak-anak yang sudah besar, mungkin bisa menyampaikan keluhannya. Tetapi untuk anak-anak, nah mungkin kita sebagai orang tua bisa waspada untuk memperhatikan perubahan atau gejala yang terjadi pada anak, terutama anak-anak yang mungkin masih menggunakan diapers. Itu ketika diare lebih baik diapersnya dicopot saja, karena apa? Kita nanti bisa melihat apakah pipisnya itu frekuensinya berkurang atau tidak, kemudian juga warnanya bisa kita amati. Kemudian ketika anak menangis, kita juga bisa melihat apakah air mata yang keluar banyak atau tidak. Kalau biasanya menangisnya kencang, air matanya banyak, tapi kok ini ketika diare kok nangis nggak keluar air mata. Nah, kalau sudah muncul gejala-gejala seperti itu, mungkin nanti bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau ke dokter biar bisa mendapat penanganan yang lebih tepat. Kemudian untuk pencegahan dehidrasi bisa dilakukan dengan pemberian larutan oralit. Ini kalau untuk komposisinya ada natrium klorida, kalium klorida, natrium bikarbonat, dan glukosa. Ini nanti diminum ya, kalau di apotek sudah tersedia, Bapak Ibu mungkin bisa beli di sana. Nanti untuk persediaan di rumah juga bisa, atau juga dengan memberikan larutan infus secara intravena ya, kalau ini memang sudah betul-betul dehidrasi dan harus mendapat pertolongan cepat. Jadi yang paling cepat yaitu dengan cara infus. Nah, ini larutannya, contohnya larutan natrium klorida 0,9%, ada larutan natrium laktat majemuk. Nah, 4 hal utama penanganan diare pada anak menurut WHO. Yang pertama yaitu penggantian cairan rehidrasi. Jadi tadi dengan memberikan oralit. Kemudian yang kedua, pemberian makanan terutama ASI selama diare dan pada masa penyembuhan diteruskan. Jadi meskipun anak itu diare, kadang diare juga disertai muntah. Memang saya sendiri sebagai ibu seringnya panik ketika anak kok ini minum muntah lagi ya. Dikasih air putih pun muntah lagi. Pokoknya walaupun kondisinya seperti itu, tetap saja itu diberikan ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin nanti disiasati sendiri, entah pemberiannya itu sedikit-sedikit melalui sendok seperti itu. Kemudian tidak menggunakan obat anti diare. Maksudnya ini obat anti diare yang yang keras ya. Contohnya misalkan kayak loperamid seperti itu kan memang efeknya cepat untuk menghentikan diare, tetapi mekanisme kerjanya yang menghentikan peristaltik usus ini berbahaya, terutama untuk anak-anak. Jadi ini tidak direkomendasikan. Kemudian yang keempat, petunjuk efektif bagi ibu atau pengasuh tentang perawatan anak sakit di rumah. Nah, untuk pengobatan pada diare, sekarang dokter sering menyertakan atau memberi tablet zinc dispersible untuk melengkapi pengobatan diare pada anak. Tablet zinc ini bentuknya jadi tablet tapi memang ukurannya lebih besar. Nanti ketika akan meminumkan ke anak dilarutkan dulu dengan mungkin air ya, dengan air minum begitu sampai larut baru nanti diminumkan ke anak. Tujuannya ini sebagai suplemen untuk pengganti mineral-mineral yang hilang ketika anak-anak diare. Nah, pemberian ini juga bisa mengurangi resiko diare 2-3 bulan ke depan. Jadi dokter biasanya memberikan tablet zinc ini.
Nah, sekarang kita masuk ke obat-obat diare. Yang pertama kemoterapi. Nah, tadi kita membahas bahwa penyebab diare bisa karena infeksi, bisa juga karena non-infeksi. Nah, untuk penyebab diare yang karena infeksi, maka harus dihilangkan penyebabnya atau kausalnya, yaitu dengan memusnahkan bakteri penyebab diarenya. Obat-obat yang biasa digunakan adalah obat golongan sulfonamida atau antibiotika. Contohnya amoksisilin, ampicillin, cotrimoxazole, ini yang golongan sulfonamida. Kemudian ada juga chloramphenicol dan tetrasiklin. Nah, untuk pengobatan dengan antibiotika ini diharapkan pasien betul-betul mematuhi petunjuk baik dari dokter ataupun apoteker agar agar pengobatan itu tujuan pengobatan bisa tercapai. Jadi kalau misalkan aturannya 3 kali sehari, betul-betul ditaati. Tiap 8 jam itu minum obat dan dihabiskan agar tidak terjadi resistensi. Kemudian golongan obat yang kedua yaitu obstipansia. Ini untuk terapi simptomatisnya atau menghilangkan gejalanya. Yang pertama yaitu golongan penekan peristaltik usus, contohnya loperamid. Loperamid ini yang terkenal untuk nama patennya yaitu Imodium. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ke apotek beli Imodium begitu. Ya, ini golongan obat keras. Jadi dan ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak ya, karena tadi efeknya adalah kelumpuhan usus. Memang kalau meminum loperamid ini cepat sekali diarenya itu berhenti atau mampet, tetapi ingat kalau tadi diarenya adalah karena misalkan keracunan makanan, maka sebenarnya diare tadi merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan toksin-toksin atau racun yang masuk. Jadi kalau pengobatannya kemudian diberikan loperamid, maka ini tidak tepat nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menciutkan selaput usus atau adstringen. Contohnya itu adalah tanin. Yang ketiga yaitu pemberian adsorben untuk menyerap racun yang dihasilkan bakteri atau racun penyebab diare yang lain, misalnya karboadsorben, kemudian kaolin. Ini zat-zat aktifnya nanti untuk obat patennya banyak pilihannya di apotek. Kemudian yang keempat, pemberian mucilago untuk melindungi selaput lendir usus yang luka. Nah, obat yang terakhir yaitu golongan spasmolitika. Jadi ketika diare biasanya juga disertai nyeri perut ya, karena di sini otot-otot perut itu mengalami kejang ya, karena mungkin peristaltik usus yang meningkat, maka efek yang dirasakan pasien itu juga nyeri. Nah, ini nanti diberikan juga obat spasmolitika. Contohnya adalah atropin sulfat. Makanya ketika seorang pasien mungkin menderita diare, maka dokter akan memberikan beberapa obat yang merupakan kombinasi. Kalau memang pasien tadi menderita diarenya itu karena infeksi, maka akan diberikan juga kemoterapeutika, kemudian mungkin nanti ditambah dengan obat-obat obstipansia yang cocok, ataupun dengan penambahan obat-obat golongan spasmolitika. Nah, mungkin itu Bapak Ibu mengenai materi mengenal obat-obat diare. Monggo, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Risa selaku moderator. Terima kasih Ibu Sri. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya mengenai diare, saya rasa informasi yang disampaikan ini sudah cukup bagus, dan ini memang penyakit yang memang sering terjadi terutama di daerah tropis nggih. Monggo Bapak Ibu bagi yang mau bertanya bisa menyalakan mikrofon atau bisa langsung chat. Ini sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya, saya mau tanya dulu nih Ibu Sri. Sebenarnya
ada beberapa penyuluhan yang memberitahukan kalau kita bisa membuat larutan oralit sendiri, Ibu. Nggih. Yang mau saya tanyakan sebenarnya komposisi larutan oralit yang baik itu sebenarnya isinya apa saja sih, Ibu? Kalau untuk larutan oralit sederhana di rumah, kita bisa membuat campuran antara gula dan garam. Nanti gulanya bisa 2 sendok teh, kemudian untuk larutan garamnya untuk garamnya nanti bisa setengah sendok, kemudian dicampur dengan air putih hangat, Bu Risa. Untuk misalkan kita tidak punya persediaan oralit nggih, nanti darurat buat seperti itu. Oh, begitu Ibu. Nggih. Ada pertanyaan dari Bu Harni, apakah penanganan pada anak kecil dan pada orang dewasa sama? Oh iya, jadi intinya untuk penanganan diare ini adalah kita menghindari dehidrasi. Kalau untuk anak-anak tadi, karena anak-anak itu kan belum bisa komunikasi secara maksimal ya dengan orang dewasa, kadang menyampaikan keluhannya itu juga mungkin bingung mendefinisikan ini nyeri atau apa gitu. Nah, sebagai orang tua maka kita perlu tadi ilmu tambahan untuk mengidentifikasi anak, apakah anak-anak ini sudah mengalami gejala dehidrasi atau belum. Kalau untuk orang dewasa karena sudah yang perlu dipahami, oh ya saya sekarang diare, berarti yang utama adalah kita jangan sampai kehilangan cairan Bapak Ibu. Jadi tetap minum, kalau memang ada oralit di rumah ya minum oralit, kalau tidak tadi mungkin bisa membuat larutan oralit sederhana. Kalau diare yang non spesifik biasanya nanti akan sembuh dengan sendirinya. Karena apa? Karena mungkin kalau toksinnya itu sudah keluar begitu, dia akan mulai reda, okay? Bisa juga nanti dibantu dengan penggunaan obat-obat tradisional, misalkan menggunakan teh pahit, kemudian atau di rumah ada daun biji dengan merebus daun jambu biji begitu. Intinya yang penanganan yang utama itu adalah mengganti cairan tubuh yang hilang. Jadi dihindari betul jangan sampai dehidrasi. Kadang apalagi di masyarakat Jawa sendiri ada istilah kalau anak itu sudah mau besar itu terus diare, kadang ada yang menyebut ngenteng-ngentengi gitu nih Bapak Ibu nih. Saya pernah nggak apa-apa itu ngenteng-ngentengi. Nah ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai kita menyepelekan, oh ya nggak apa-apa lah, ini kan normal, anak itu mau tumbuh besar kok, makanya dia mau jalan gitu, untuk diare, untuk sakit itu nggak apa-apa lah. Tapi kita kemudian lengah, nggak memberikan pengobatan yang tepat kepada anak sehingga anak sampai dehidrasi seperti itu. Nah jadi intinya tetap sama Bu, Bapak Ibu, yang penanganan yang utama itu adalah menghindari dehidrasi, begitu. Halo. Halo.
Halo Bu Risa. Halo. Ya. Oh ya. Untuk yang dewasa sama nggih Bapak Ibu. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghindari dehidrasi. Jadi nanti kita bisa mengkonsumsi oralit atau juga minum kalaupun tidak tersedia di rumah bisa membuatnya sendiri. Tadi dengan campuran antara gula dan garam. Kemudian kalau bisa juga minum obat-obat yang obat bebas atau bebas terbatas yang tersedia di apotek, atau juga dengan obat-obat tradisional. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa, kalau diare saya biasa minum rebusan daun jambu biji begitu. Nah, nanti kalau ternyata kok 3 hari tidak sembuh, nanti bisa lanjut ke dokter ya. Barangkali yang Bapak Ibu derita adalah diare karena infeksi. Karena kalau karena infeksi ini harus diberikan terapi kausalnya, yaitu berupa obat-obat golongan kemoterapitika tadi, bisa berupa antibiotika ataupun sulfonamida ataupun obat-obat anti amuba, kalau tergantung nanti sesuai dengan penyebab diarenya. Makanya informasi tadi terkait bentuk diarenya itu penting sekali Bapak Ibu. Contoh misalkan kok diare kita itu diarenya ternyata kok ini ada lendir sama darahnya ya diarenya. Nah, diare dengan ciri seperti itu biasanya disebabkan oleh amuba. Jadi kadang kalau informasi tentang penyebab diare karena amuba ini sudah cukup, dokter mungkin tidak perlu melakukan cek lab, langsung nanti bisa diberikan obat-obat anti amuba sehingga pengobatannya tepat. Tapi kalau informasi kita, saya sudah diare dok 3 hari, sudah minum obat di warung ternyata tidak sembuh, tapi kita tidak menyampaikan bahwa diare kita itu disertai lendir dan darah begitu. Nah, dokter mungkin akan memberikan obat kemoterapeutika yang lain ya, bisa misalkan mungkin cotrimoxazole atau amoxicillin, padahal diare kita itu karena penyebabnya amuba. Nah, kalau seperti itu kemungkinan kita sudah minum obatnya pun kok masih nggak sembuh-sembuh. Iya, karena obatnya tidak tepat. Harusnya diberikan obat golongan anti amuba karena penyebabnya adalah tadi penyebab diarenya adalah amuba dengan ciri-ciri yang seperti tadi itu. Nanti untuk penyebab yang lain, untuk bakteri dan lain-lainnya itu juga biasanya penyebabnya sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan dari anamnesa tadi kok sudah susah diidentifikasi, mungkin dilakukan cek lab Bapak Ibu, mungkin nanti diminta untuk menampung sedikit fesesnya untuk diidentifikasi di lab sehingga nanti bisa diberikan obat yang tepat begitu. Iya, betul Bu Risa. Itu nanti menjadi informasi yang sangat berharga untuk dokter untuk memilihkan pengobatan yang tepat, Bu. Sehingga diare kita tetap cepat tertangani. Tapi kalau informasi kita itu minim, dokter pun ya sudah memberikan berdasarkan informasi itu. Kalau memang belum saatnya dilakukan cek lab, ya udah mungkin hanya dikasih, oh ya ini kayaknya infeksi, ya udah dikasih antibiotika saja. Tetapi karena tadi antibiotiknya nggak tepat, maka diarenya pun nggak sembuh-sembuh begitu.
kasih Bu Risa. Jadi untuk penanganan pada diare yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengganti cairan tubuh yang hilang, yaitu dengan meminum oralit atau juga cairan elektrolit lain yang bisa kita buat sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa atau boleh meminum obat-obat bebas atau obat bebas terbatas yang kita beli di apotek. Cuman kita pilih yang memang tadi yang bukan mekanisme kerjanya untuk menekan peristaltik khususnya Bapak Ibu, yang itu tidak direkomendasikan. Jadi mungkin tadi untuk sebagai adsorben atau sebagai mencegah selaput usus itu nggak apa-apa, atau juga minum obat-obat anti diare tradisional yang biasa kita konsumsi di rumah, baik dengan rebusan daun jambu biji, kemudian dengan kunyit atau yang lainnya yang kita biasa cocok mengkonsumsi itu. Kemudian yang ketiga, kalau sakit berlanjut, ternyata 3 hari itu kok sakit tetap berlanjut dengan pengobatan yang sudah kita lakukan, segera hubungi dokter. Ya, segera hubungi dokter, dan ketika ke dokter berikan informasi yang selengkap mungkin kepada dokter agar dokter lebih mudah dalam mengidentifikasi penyebab penyakitnya, sehingga pengobatan yang diberikan kepada Bapak Ibu semua juga tepat, sehingga nantinya tujuan untuk mengobati diarenya cepat tercapai. Begitu. Mungkin itu Bu Risa yang bisa saya simpulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.